antum bisa lebih cepat. Insya Allah teman-teman, saya baru datang dari Mekah, dari Madinah kemarin. Masya Allah, di Mekah, di Madinah, anak-anak kecil begini aja udah bisa bahasa Arab. Masa antum yang besar nggak bisa juga? Betul, yang kecil-kecil begini. Saya tidak bohong dengan Allah, saya katakan. Kecil-kecil begini. Assalamualaikum, kaifa haluk, kecil begini. Antum sudah besar masa belum bisa menguasai? Ya. Itu kan orang Arab, Ustaz. Tidak. Unta di Arab, sudah ribuan tahun tinggal di Arab. Sampai hari ini nggak bisa bahasa Arab. Kirimkan beo Malang ke Arab, Masya Allah 3 hari. Assalamualaikum, kaifa haluk. Bisa. Intinya dalam falsafahnya, kalau mau belajar bisa, ayo maksimalkan. Kembalikan ke sini. Alamat tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan pada tujuan. Misal, di mana alamat Masjid An-Nur di jagalan nomor sekian. Ketika disebutkan alamatnya, maka mendekatkan Anda pada tujuannya. Orang yang tidak tahu alamatnya, maka dia akan berputar-putar mencari alamatnya. Di mana? Tanya dia sampai ketemu ke tujuan. Tahu alamatnya, lebih dekat kepada apa yang ingin dicapai. Paham? 2 ayat. Tidak disebutkan ayat di dalam Al-Quran, termasuk kosakata bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik, tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Karena itulah kenapa Al-Quran disebut dengan ayat, karena setiap Anda baca Al-Quran, Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya silahkan, akan ada suasana tersendiri ketika Anda tidak baca Al-Quran dengan baca Al-Quran. Bahkan kalau Anda sudah melekat jiwanya dengan nilai Al-Quran, jangankan baca, Anda mendengar orang lain baca Al-Quran, itu keimanan Anda bisa terangkat. Ingat langsung Allah. Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ayat. Jadi kalau antum menemukan Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu mesti mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsepnya. Dia ada konsep tauhid. Setiap ada keterangan Quran dibuka dengan kalimat ayat, antum harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ayat rumah tangga, Quran surah 30 ayat 21, paling kiri sebelah bawah. Awas, hati-hati, yang mau menikah sering mencantumkan di surah undangan tentang ayat ini. Yang paling aneh, yang ngundang nggak tahu isi undangannya. Dituliskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan teman-teman, ketika Anda mengundang orang lain dalam pernikahan, ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi, pernikahan. Jadi kenapa ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat? Ingin memberikan kesan kepada kita, maaf, tujuan pernikahan berkeluarga itu bukan hanya mengumpulkan 2 orang di madu rindu dan cinta, mengumpulkan kehidupan berkeluarga, tidak. Tujuan berkeluarga itu untuk menjadikan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita menikah, berkeluarga, belasan tahun, puluhan tahun, tapi belum dekat dengan Allah dengan masa itu, maaf, ada yang salah dalam pernikahannya. Ada yang keliru. Surah Yusuf dibuka dengan kalimat ayat, apalagi Kitabil Mubin yang tersusun dengan nyata dan terang, ingin memberikan kesan. Setelah baca kisah ini, Anda harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus berubah. Jadi kalau Anda baca surah Yusuf tidak ada perubahan pada diri Anda, ada yang salah dengan cara bacanya. Kalau Anda belajar tafsir surah Yusuf, tidak ada kesan pada diri Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Baik. Kalau sudah saya terangkan nanti di akhir tidak lebih dekat dengan Allah, maka sayalah yang salah mengajarkan Anda. Anda cari guru yang lain, dapatkan ilmunya, dan tepikan saya dalam kehidupan Anda. Cari yang baik-baik untuk meningkatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berwasiat kepada Anda semua, memberikan pesan yang kuat. Inti pelajaran dalam Islam adalah selain menambah pengetahuan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah 58 ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau Anda belajar dengan saya, tidak mengangkat iman Anda di hadapan Allah dan ilmu Anda tidak bertambah, tinggalkan saya, cari ustaz yang lebih baik yang bisa memberikan penguatan iman kepada Anda. Paham? Baik, kita masuk pada kisahnya. Yang kedua, ini pelajaran pertamanya. Setiap yang mempelajari surah ini, maka diharapkan bertambah nilai tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Awas ya, saya sering dengar ada orang tua kalau anak di kandungan, kalau ingin ganteng, soleh, baca surat apa? Yusuf, Masya Allah. Baik. Awas, hati-hati. Bukan sekedar baca, baca yang dimaksud dipahami isinya. Kalau lahir laki-laki, maka jadilah Anda orang tua mendidik anaknya seperti orang tuanya Yusuf didik anaknya. Kalau cuma dibaca tidak dididik, maka sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi seperti itu. Ya. Ayo mulai bagian kedua. Bismillah. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan kisahkan kepadamu di antara kisah terbaik. Masya Allah. Ahsanal qasas. Kisah terbaik. Pelan-pelan ya. Qasas, teman-teman sekalian, jama' dari kisah. Kisah dalam bahasa Arab itu bukan cerita asalnya, bukan cerita, tapi jejak yang diikuti, jejak yang diikuti, setapak demi setapak. Surat Al-Kahf, surah ke-18, ketika Nabi Musa dan asistennya ingin mengikuti jejak orang hamba soleh yang diberikan satu kemuliaan dalam pengetahuan. Fartadda ala atharihima qasasa, qasasa. Maka ikutilah jejak-jejak itu setapak demi setapak. Qasas. Di asal katanya bukan cerita, tapi jejak yang diikuti setapak demi setapak. Kenapa cerita disebut dengan kisah, jamaknya qasas? Karena dari cerita itu kita bisa mengingat alurnya setapak demi setapak. Karena cerita itu akan enak dinikmati kalau dikisahkan setapak demi setapak. Bayangkan kalau kisahnya lompat-lompat, Masya Allah, baru dikisahkan tukang bubur sudah pindah naik haji, padahal prosesnya belum ada, kan gak enak. Baik ya. Baru dimulai cinta, sudah Idul Fitri. Bagaimana bisa dicinta Fitri? Misal gitu kan? Nah, kita setapak, setapak, setapak. Paham sampai sini? Tayyib. Jadi disebutkan ahsanal qasas. Allah ingin sampaikan di kisah ini ada kisah terbaik yang bisa Anda ambil sebagai inspirasi, dan kami akan kisahkan setapak demi setapak. Dan Anda akan ambil faidah manfaatnya, detilnya sedikit demi sedikit. Dan Quran pesankan kepada kita, awas teman-teman, lihat baik-baik. Anda mungkin bisa tidak harus mengambil keseluruhannya, tapi Anda bisa mengambil sebagian dari jejaknya yang sesuai dengan kehidupan Anda. Maka ambillah itu setapak demi setapak, praktekkan dalam hidup Anda. Misal, Anda mengalami situasi seperti Nabi Yusuf, nanti saya kisahkan saat melihat dalam mimpi seperti ini. Bagaimana kalau bermimpi seperti itu? Sedangkan kisah yang lainnya tidak Anda alami, maka kisah yang satu ini bisa menjadi contoh bagi Anda sebagai tapak satu yang lain. Jelas ya? Ganteng Anda tidak seganteng Yusuf misalnya, tapi maaf, pekerjaan Anda diganggu seperti Yusuf diganggu dalam pekerjaannya. Maka ambil kisah dari Yusuf sebagai inspirasi bagi Anda untuk mengamalkan amalannya. Paham? Baik. Kalau di Quran ganteng-ganteng Nabi, orang sekarang ganteng-ganteng serigala, itu yang repot tuh. Ya, kita balikin lagi. Agak aneh orang sekarang itu. Bismillah. Sudah? Bima awhayna hadzal Qur'an. Dan semua kisah ini kami cantumkan sebagai wahyu dari Al-Qur'an. Tayyib, pelan-pelan. Kalimat ini memberikan kesan kepada kita bahwa yang memerintahkan kita, teman-teman, untuk mengikuti kisah ini setapak demi setapak, yang mengisahkannya detilnya sealur demi sealur, itu bukan manusia, bukan orang biasa, dan bukan orang, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewahyukan kisah itu berbentuk dalam tataran Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah yang sampaikan, mustahil keliru. Kalau Allah yang meminta untuk mengamalkan, mustahil kita menghindarinya. Dan kalau Allah yang sudah meminta mengamalkan, maka dalam setiap amalannya itu ada pahalanya. Jadi kalau Anda belum baca ayat ini, Anda punya pengalaman serupa, Anda mengerjakan dengan solusi serupa, nggak ada pahalanya. Tapi setelah baca ayat ini, Anda bawa spirit ayatnya, Anda amalkan dalam kehidupannya, maka di situ Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham? Iya. Teruskan. Saya langsung masuk ke ayat selanjutnya saja. Idh qala Yusuf li abihi. Tatkala Yusuf berkata kepada ayahandanya, ya abati, ya abati. Pelajaran berikutnya, mohon izin ya, ini saya setiap ayat ada pelajarannya masalahnya. Kita sampai jam berapa ini?
10:45, Masya Allah. Ini kita baru ayat ketiga nih, keempat. Ada 111 ayat ini, luar biasa. Baik, kita bersabar ya, nanti kita pelan-pelan kisahkan. Idh qala Yusuf li abihi ya abati. Idh bima'na udhkur. Ingatlah, pelajarilah. Ingatlah, pelajarilah. Kalau diminta dalam bahasa Al-Quran menggunakan kata idh, kata para ulama tafsir bima'na udhkur. Udhkur itu bukan sekedar diingat, awas, tapi ada nilai pelajaran yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kata zikir. Seakan Quran ingin katakan, hey, saya buka pada anda kisah Yusuf sekarang, anda amati, anda pelajari, anda amalkan, dan jadikan itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, idh qala Yusuf li abihi ya abati. Ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, lihat panggilannya, ya abati. Ada abi, ada buya, ada abati. Itu beda. Secara bahasa, kata abati berasal dari kata abi asalnya. Lihat, abati begini. Fokus teman-teman. Saya dari kata abi. Abi ada ya-nya. Ya ini kemudian dibuang, diganti dengan tak. Jadi begini, a, ba, kemudian tak. A nya tetap, diganti dengan tak. Harakat kemudian di ba ini dipindahkan kepada tak. Jadi i. Untuk menyesuaikan dengan ini, maka ba-nya diberikan harakat fathah. Paham ya? Pelan-pelan. Supaya taknya bisa bunyi, menggunakan i, maka harakat ba-nya menggunakan fathah. Ini kaidah. Menjadi abati. Ustaz, apakah secara makna berubah? Ya. Karena kaidah dalam bahasa Arab, lihat baik-baik, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya, bertambahnya suatu bangunan, satu huruf, maka akan menyebabkan perubahan kepada makna. Berubahnya satu harakat dalam huruf, maka menjadikan perubahan kepada makna. Baca ain, lam, seperti ini. Baca. Ali atau ala? Yang ala baca, angkat tangan. Yang Ali, Allahu a'lam. Alhamdulillah. Yang ini ala. Yang ini baru Ali. Jelas ya? Jadi yang ini ala, yang ini ali. Rabah titik, rabah makna. Rabah harakat, rabah makna. Kalau anda panggil dengan kalimat abi, ayah saya, kata abi ini menunjuk panggilan pada ayah dari sisi penghormatan. Hormat. Jadi kalau anda ingin memanggil ayah anda dengan panggilan hormat, maka gunakan panggilan abi, ayah saya, menunjuk pada penghormatan. Abi. Jelas sampai sini? Tayyib. Kalau anda ingin hadirkan rasa sayang, maka anda panggil dengan panggilan tasghir. Tasghir, hurufnya agak mengecil dengan kalimat dari abi jadi buya, buya. Boy. Bukan boy. Masya Allah. Kalau boy punya catatan, kalau buya tidak. Buya. Panggilan sayang. Jadi kalau anda ingin memanggil seseorang, ayah anda ada dengan panggilan sayang, atau anda memanggil seseorang yang bukan ayah anda, tapi anda sangat menyayangi dirinya, misalnya karena ilmunya, karena kesolehannya, anda boleh panggil dengan Buya. Hamka, rahimahullah, kami tidak kenal, tapi kita panggil dengan Buya Hamka, karena sayang kita pada warisan keilmuannya. Anda punya ayah misalnya, anda panggil dengan kalimat Buya untuk menanamkan nilai kasih anda kepada ayah anda. Buya, Buya, karena sayang nanda kepada ayah yang telah memberikan banyak perhatian kepada nanda. Paham? Kalau anda ingin gabungkan antara sayang dan hormat, hormat plus sayang, maka kalimatnya berubah dari kata abi, boya, jadi abati. Ini poinnya. Kalimat yang disebutkan dalam bahasa Arab, kemudian ditampilkan dalam Al-Quran, menggabungkan dua bentuk sekaligus. Panggilan sayang plus hormat. Plus hormat. Ada pelajaran selanjutnya dalam Al-Quran. Jika anda ingin mendidik anak dengan didikan yang baik, maka mohon hadirkan dua jenis pendidikan yang bisa menghadirkan anak lebih hormat kepada orang tua plus meningkat rasa sayangnya kepadanya. Ini poin penting teman-teman sekalian, dan ini yang dipraktikkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Awas, hati-hati. Abati, sayang plus hormat. Ibu juga begitu. Ummi, panggilan hormat. Umayyah, panggilan sayang. Gabungkan keduanya, amati. Ini dalam bahasa Arab. Tapi apakah panggilannya harus abati amati? Belum tentu.
Maksudnya, Anda cari kata-kata sesuai dengan budaya dan keadaan Anda, cari panggilan yang bisa melahirkan panggilan hormat dan sayang kepada kedua orang tua. Ya tidak harus sama, apalagi kalau orang tua Anda belum mengerti. Oh, pulang dari pengajian, kata Ustadz Andi, ayah abati, ibu amati. Di rumah lagi ada ibu, ya amati, Masya Allah, ibu belum tahu, mama belum mati. Oh, luar biasa. Cari yang sesuai, cari yang sesuai. Panggilan ini dicontohkan oleh Al-Quran untuk memberikan dampak perhatian orang tua kepada anak, yang nanti melahirkan feedback, timbal balik dari anak kepada orang tua. Lihat baik-baik Nabi Ibrahim alaihissalam. Pindah ayat Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102 sampai 107. Perhatikan dialognya. Kita agak tafsirkan Quran dengan ayat Quran lagi. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat anaknya Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh beliau. Lihat kalimatnya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bunayya, jawabannya apa? Ya abati, abati. Bapak panggil bunai, anak panggil abati. Yaqub nanti di ayat kelimanya mengambil bunai, ya bunayya la taqsus ru'yaka. Bunai, anak memanggil abati. Ayah memanggil anak bunai, anak memanggil kepada orang tuanya dengan abati. Kalau anak ayahnya nggak panggil bunai, mustahil ada anak punya penghormatan kepada ayahnya. Jadi kalau mohon maaf, Anda memanggil anak dengan panggilan-panggilan normal, biasa, apalagi panggilan fisik, maka akan melahirkan feedback dari anak tanpa penghormatan dan sayang kepada kedua orang tuanya. Lihat baik-baik, maaf ya, bunai, sayang, penuh perhatian. Nabi Ibrahim ketika memanggil anaknya bukan sekedar panggil, tapi perhatian diberikan kepadanya. Ya bunayya, kasih sayang diberikan. Ya bunayya, perawatan diberikan. Saya contohkan Nabi Ibrahim yang paling dalam, tinggal di Palestina, anak lahir, ditinggal kemudian di Mekah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik. Ketika ditinggalkan, beliau kembali ke Palestina. Tapi hebatnya, dalam jarak yang sangat jauh, masih punya waktu untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Palestina ke Mekah, itu jaraknya luar biasa, bisa sehari 2 malam kalau pakai bis. Tapi beliau itu seorang suami, seorang ayah, seorang nabi, seorang rasul, dan punya kesibukan. Di balik kesibukannya, masih sempat nengok anaknya untuk memberikan perhatian kepada anak. Bunai, sayang, di mana temannya, di mana lingkungannya, siapa yang memberikan makanan dan sebagainya. Masih punya waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada feedback dari anak. Ketika anak dipanggil bunai dengan kasih sayang, maka anak memanggil abati bukan cuma di lisannya, tapi dalam sikapnya. Bapak punya pekerjaan, tugas di Mekah. Tugas bapak dari Palestina diminta ke Mekah. Apa tugasnya? Meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika akan ditinggikan, Allahu Akbar, datang langkah pertamanya, pijakan pertama untuk membangun disebut dengan makam. Oleh karena itu dekat Ka'bah sekarang ada makam Ibrahim. Begitu akan dilakukan peninggian itu, datanglah anaknya yang setiap waktu mendapatkan perhatian dari bapaknya, bunai-bunai dengan perhatiannya. Tiba-tiba datang anaknya membawa batu. Dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun disebut dengan hijar, jadi benteng, seperti benteng. Kalau menjadi ruangan disebut dengan hujrah. Jamaknya disebut dengan hujurat. Maka anak bantu. Bapak punya tugas, anak bantu. Jadi teman-teman sekalian, maaf, antum kalau mengharapkan anak hormat pada antum, antum kalau mengharapkan anak sayang pada antum, kalau ingin nilai abati di ayat ini hadir dalam kehidupan keluarga antum, maka lebih dulu antumlah yang harus memberikan perhatian kepada anak. Maka ketika ayah kerja, anak ikut. Coba cek deh, maaf, kalau antum sekarang punya pekerjaan yang ada di rumah, apa respon anak antum? Jangan-jangan antum yang cuci motor, anak yang pakai. Antum yang belikan mobil, cuci mobilnya, anak yang belikan, anak yang pakainya. Ibu yang nyapu, anak yang ngasih komando. Mama, itu belum kesapu. Masya Allah. Nah, kalau dalam kondisi itu antum mendapati, antum jangan marah dulu. Kamu ini kenapa sih cuman bisa pakai? Cuman bisa merintah mama ya? Coba cek perhatian mama kepada anak seperti apa sebelumnya. Perhatian ayah kepada anak seperti apa sebelumnya. Jadi kalau antum mendapati anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam konteks tidak membantu kehidupan antum, maka cek dulu. Jangan-jangan dulu antum yang kurang perhatian. Jangan-jangan dulu antum yang belum bisa bunai sehingga tidak abadi dalam kehidupan anak kepada antum. Satu. Bahkan mohon maaf, dalam kondisi ayah harus kemudian melakukan tugas yang bisa mengakhirkan atau menjadikan kondisi nyawa anak itu menghilang, maka perhatikan respon anaknya.
Ya bunai, bunai masih dipanggil. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Anakku sayang, papa lihat di mimpi, papa sembelih kamu. Maaf teman-teman, Nabi Ibrahim nabi bukan? Halo? Rasul bukan? Kalau mimpi nabi wahyu bukan? Wahyu. Mudah sebetulnya. Nabi Ibrahim nabi bermimpi pasti wahyu. Hebatnya, lihat, Nabi Ibrahim bisa mengatakan begini, Ismail, ya ayah, sini. Baik ayah, lebih. Gimana ayah? Siap-siap. Apa ayah? Sembelih. Bisa. Tapi perhatikan. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka. Duhai anakku sayang, papa di mimpi melihat papa menyembelih Ananda. Fanzur madza tara. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Perhatikan baik-baik. Nanti saya masukkan ke kisah Yusuf. Pengantar ini akan sangat bermakna untuk memahami kisah Yusuf. Teman-teman sekalian, di Quran pendidikan anak dibagi 3 bagian. Satu, pendidikan dini, belum usia baligh. Itu kebanyakan sayang, 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 sayang. SD, TK, SD, sampai SD kelas 4, kelas 5. Setelah itu, naik lagi sedikit, berikan perintah untuk menunjukkan rasa hormat. Berikan tugas. Supaya sayangnya mulai menurun, tidak manja dia kepada antum. Maka antum titipkan kemudian perintah. Kakak cuci ya, kamar mandi. Adik bikinkan teh untuk ayah, perintah, tetap sayang dimasukkan, sayang bikinkan ini, sayang kerjakan ini. Sayangnya nanti berkurang sedikit, maka kemandiriannya mulai muncul. 3, ketika semakin dewasa lagi, nalar sudah matang, SMP apalagi SMA, kuliah, maka prinsip yang ketiga, jadikan dia teman, karena nalarnya sudah matang. Dia tidak akan mudah menerima perintah, seperti halnya dia tidak akan manja lagi ketika dipanggil sayang. Maka di sini teman yang penting, sehingga menjadi bahan diskusi dalam kehidupan. Antum perintahkan, dia bisa balikan. Nah, ke masjid. Papa aja belum siap-siap. Diskusi. Maka kata Ibrahim, coba cek bagaimana pandangan Ananda. Perhatikan baik-baik. Ketika orang tua memperlakukan anaknya dengan panggilan sayang, hormat, pendidikan yang baik, maka Masya Allah, anak pun akan merespon bahkan untuk kehilangan nyawanya. Lihat baik-baik. Ya abati, abati tetap muncul. Bahkan dalam situasi yang menegangkan pun sampai harus kehilangan nyawa, hormat dan sayang tetap tidak hilang dalam jiwa anaknya. Kalau kita terjemahkan, Pak, demi sayang Nanda kepada Papa, demi hormat Nanda kepada Papa, cepat kerjakan sekarang. If'al itu tuntaskan sekarang, jangan ditunda. If'al, satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Papa insyaallah dapati saya termasuk golongan orang-orang bersabar. Antum buka kitabnya Al-Akhlaq lil Banin di Ustaz Umar Ahmad Baraja, jilid yang kedua, halaman 25, paling kanan sebelah bawah, di pertengahan. Di situ antum saksikan, kebanyakan orang hanya tahu kisahnya sampai sini, kalimat umumnya. Tapi antum harus baca kisah ini. Bagaimana Ismail ketika dibawa teman-teman sekalian, kemudian diikat, kata Ismail, ya abati, duhai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini. Saya khawatir kalau terlalu longgar, saya akan bergerak-gerak sehingga engkau merasa iba dan tidak jadi menuntaskan perintah Allah itu. Setelah itu, ya abati, tolong tajamkan kemudian pisaunya, yang dengan tajam itu bisa mempercepat penyembelihan saya sehingga tidak meninggalkan rasa sakit dalam diri saya. Ya abati, tolong pisahkan kain putih terluar saya, dan tolong mohon rapihkan dan sampaikan pada ibunda titip salam dari putra satu-satunya yang sangat mencintainya. Dalam keadaan nyawa di ujung masih ingat ibunya, dalam keadaan nyawa dituntaskan masih mohon pada bapaknya supaya sempurna pekerjaan bapaknya. Dan jadi sunnah pada kita sekarang, kalau sembelih, ikat, baguskan ikatannya, kemudian tajamkan pisaunya, lakukan sembelihan sekali, tidak boleh digorok-gorok. Itu sunnah dari peristiwa tadi. Bagaimana teman-teman sekalian? Yang paling hebat ketika diperintahkan, kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang. Cek antum, pulang dari An-Nur, sampaikan. Papa di masjidnya dapat ilham tadi. Siap-siap ya, apa? Sembelih. Bagaimana respon anaknya? Siapa ustadznya? Sesat itu Pak. Masya Allah, ustadz yang salah. Tayyib. Coba cek teman-teman sekalian. Kalau antum dalam kehidupan tidak ada respon, ada yang salah di situ. Makanya manhaj Nabi Ibrahim diterapkan kembali oleh anaknya Ya'qub alaihi salam, kemudian kepada putra yang seterusnya. Lihat, saya sebut anak dari karena turunan. Kata Nabi, hadza karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karimin. Yusuf ini orang mulia, anak yang mulia. Ya'qub, anak yang mulia. Ishaq, anak yang mulia. Ibrahim alaihissalam.
Manhaj Nabi Ibrahim diteruskan kepada Ishak alaihissalam. Manhaj Nabi Ishak diteruskan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub teruskan kepada anak-anaknya. Makanya di Quran ketika dikisahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, disebutkan turunan bawahnya, disebutkan turunan atasnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 133, paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Perhatikan, ketika Ya'qub berwasiat kepada anaknya, maka manhaj bapak kakek moyangnya disebutkan. Kami jangan khawatir papa meninggal, kami jaga risalah ini. Kami akan seperti papa, seperti ayahandanya papa Nabi Ishak, seperti kakek handanya papa Nabi Ibrahim alaihissalam. Manhaj Nabi Ibrahim dipraktikkan ke Ishak, praktikkan sebelumnya ke Ismail, dipraktikkan kepada Yakub alaihissalam. Dan Yakub menerapkan kepada Yusuf ketika hadir di masanya. Itulah sebabnya saya buka dengan kisah Ibrahim, sekarang masuk ke kisah Nabi Yakub kepada anaknya. Di ketika anaknya mengatakan kepada bapaknya, abati, sayang dan hormat, ra'aitu, saya melihat fil manami, dalam mimpi saya, ya ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Perhatikan cara masuk anak. Ketika ayah mendidik anak dengan sopan dan baik, maka anak memanggil dengan sopan. Lihat kalimatnya, demi sayang dan hormat Nanda pada papa, tadi Nanda mimpi. Di mimpi itu ada 11 gemintang, matahari dan bulan sujud kepada Nanda. Nanda nggak tahu maknanya. Kira-kira apa ya? Bayangkan, ayah ibu yang baik pada anaknya melahirkan anak yang sopan, cuman mimpi pun nanyanya sopan. Coba lihat anak sekarang. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada ayam bukan berkokok tapi mengaum. Kenapa Pak ya? Kenapa Pak ya? Perhatikan Yusuf ketika dididik dengan baik, cara masuknya bagus, kalimatnya baik, kata-katanya terukur dengan baik, dan penasarannya menghadirkan nasihat dari ayahandanya. Bukan protes, nasihat. Pak, tadi malam ada mimpi. Mimpi apa? Ada orang bertopeng nodong. Kayaknya papa salah ya. Papa salah. Cara masuknya, cara bicaranya berbeda. Apa respon orang tuanya? Perhatikan kalimatnya. Pertama, ya bunayya. Anak manggil abati, bapak manggil bunayya. Klop. Prinsip yang selanjutnya, maaf, ada pendidikan dalam rumah tangga. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anggota keluarga, maka carilah cara-cara terbaik yang memuliakan keseluruhannya. Baik, kita masuk pada intinya. Yang paling utama, satu, saya berhenti di sini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kisahkan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saya belum berhenti dulu, belum teruskan dulu sampai fayakidu laka kaida. Saya berhenti sampai sini dulu. Lihat, la taqsus ru'yaka. Perhatikan bahasa Nabi Yakub alaihissalam kepada putra beliau tercinta. Beliau tidak mengatakan ru'yataka, tapi ru'yaka. Ada ru'ya, ada ru'yah, itu beda. Kalau disebutkan ru'yah pakai ta, itu punya dua arti. Satu, penglihatan di dunia nyata, langsung, bukan di mimpi. Penglihatan di dunia nyata, bukan di mimpi. Antum setiap mau Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kan suka ada ru'yatul hilal. Apakah yang melihat dalam mimpi? Sidang isbat menentukan besok akan Idul Fitri atau tidak. Baik, semua sudah bermimpi tadi malam? Tidak. Bukan pakai mimpi, langsung pakai alat lihat hilal muncul atau tidak. Disebut ru'yah. Dua, penglihatan dalam mimpi, tapi sesuatu yang hanya bunga tidur saja, bukan nyata. Jadi satu, dunia nyata. Yang kedua dalam mimpi, tapi mimpi itu bukan isyarat, hanya bunga tidur saja. Yang kedua ru'ya, ra, wawu di atasnya hamzah, harakatnya dhammah dalam ra-nya, kemudian ya ada alifnya. Ru'ya itu tidak ada yang lain kecuali penglihatan dalam mimpi dan sifatnya petunjuk yang nyata. Untuk istikharah, ya Allah, saya sudah berikhtiar ya Allah menentukan dia sebagai calon pendamping kehidupan saya. Ya Allah, saya telah tahajud ya Allah, telah istikharah, telah berikhtiar, telah juga mencoba untuk melamar. Mohon ya Allah, tampakkan hasil dari istikharah saya. Tiba-tiba misalnya dalam mimpi nampak dia, ya dalam keadaan misalnya hijabnya, baiknya, hanya memberikan tanda saja, lewat antum lihat seketika. Maka itu bagian dari isyarat mimpi yang nyata, petunjuk kepada antum. Mungkin dia yang benar selama ini. Paham sampai sini?
Ya Allah, tunjukkan, saya ingin kuliah ya Allah. Tempatnya di mana ya Rabb? Saya sudah berikhtiar. Ini pilihan-pilihan saya kebingungan ya Rabb. Tiba-tiba di mimpi antum melihat gerbang kampus itu. Begitu dilihat dalam mimpi antum setelah istikharah, itu tanda isyarat, ru'ya namanya. Semua mimpi para nabi dan rasul yang mulia ketika diungkapkan dengan ru'ya itu artinya wahyu, petunjuk. Nabi Yakub tahu bahwa anaknya bermimpi satu mimpi yang tidak biasa akan mengangkat kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu diungkapkan bukan dalam kalimat ru'yah tapi ru'ya. Ananda, lihat bahasa bebasnya. Ananda itu bukan bermimpi biasa, tapi mimpi yang luar biasa akan mengangkat derajat Ananda, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka papa mohon jangan kisahkan dulu mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Tayyib, di sini kita berakhir. Saya akan jelaskan dulu kenapa Nabi Yakub melarang anaknya menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan bahasanya fayakidu laka kaida, dikhawatirkan mereka akan berbuat makar mencelakai kamu, Lihat bagaimana bisa mimpi berhubungan dengan kecelakaan. Bismillah. Mimpinya diangkat derajat, punya kedudukan. Mimpi baik atau buruk? Baik. Apa tadi mimpinya? 11 bintang. Kemudian satu apa? Matahari. Satu lagi apa? Bulan. Semua bersujud sebagai penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Jelas, tidak ada tafsir yang lain. Nabi Yakub memahami karena beliau nabi, mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ini tidak ada yang lain. Allah akan mengangkat kedudukan Yusuf alaihissalam dengan kedudukan yang tidak biasa. Satu poinnya ini. Kenapa kemudian disebutkan bintang, matahari dan bulan? Bukankah matahari bagian dari gemintang? Bukankah bulan bagian dari asteroid? Kenapa tidak disebutkan 13 bintang saja? Kata tafsir para ulama, 11 bintang ini menunjuk pada saudaranya, saudara Yusuf yang berjumlah 11. Matahari menunjuk pada ayahnya, dan bulan menunjuk pada ibunya. Kenapa ayah diungkapkan dengan matahari? Para ayah fokus di sini karena Al-Quran ingin menggambarkan jika ada seseorang telah menjadi ayah, maka jadilah dia punya sinar seperti matahari. Dia harus menerangi bagian keluarganya, melenyapkan kebingungan di keluarganya, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Ketika ada gelap di rumah, dia berikan cahaya. Ketika ada kekurangan, dia berikan kecukupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah penerang, jangan bikin kisru di rumah tangga. Jangan arahkan pada yang buruk-buruk, jangan arahkan pada yang gelap dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah matahari yang menyengat kala dibutuhkan, memberikan kedamaian dalam ketenangan, menghilangkan yang basah kala ada tangisan-tangisan yang hadir di pipi istri Anda, tangisan di pipi anak Anda. Itulah fungsinya matahari. Jangan sampai istri datang dengan mengeluh, Anda datang dengan kemarahan. Kenapa kamu cengeng cuma nangis? Masya Allah, Anda matahari. Seperti matahari menghilangkan air dalam baju-baju yang basah, maka hilangkanlah air di pipi-pipi dengan linangan yang basah itu. Itulah matahari. Ketika ada kegelapan di rumah tangga, Anda datang dengan nafkah, datang dengan kasih sayang. Itulah sinar yang diberikan. Ketika ada seseorang yang mengganggu keluarga Anda, sengat dia dengan sengatan matahari, dengan nilai-nilai yang baik. Itulah matahari. Halo? Itulah matahari. Yang satu ini. Awas hati-hati, jangan pukulan matahari. Cuman pukulannya apa? Jadi songgokku, jadi songgohan dan sebagainya. Aduh, kamehameha. Luar biasa. Dulu itu bikinan Yusuke Watanabe. Saya tahu itu ya. Songgoku temannya songgohan, musuhnya Apollo dan sebagainya, saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Sama dengan bola, saya tahu Manchester City bertanding dengan MU, Manchester United. Manchester City sudah main 15 kali, menang 13 kali, kemudian seri 2 kali, nggak pernah kalah. Ya, pimpinannya sekarang pelatihnya Pep Guardiola. Pep Guardiola sebelumnya di Bayern Munchen. Bayern Munchen kemudian dilatih oleh Carlo Ancelotti. Kemarin dia dipecat, kembali ke Job Hitkin lagi sekarang. Ya, Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Ya, ketemunya sama siapa? Jose Mourinho. Misalnya dulu di Madrid, kemudian dua-duanya pindah. Ya, Madrid kemudian digantikan lagi sekarang oleh Zinedine Zidane. Ya, posisinya agak di bawah, Barcelona di atas sekarang. Nomor 1, ada gol hantu Messi tercipta dengan beberapa bagian. Saya nggak nonton. Cuman saya baca, saya tahu itu. Ya. Bulan. Kalau suami seperti matahari, istri seperti bulan. Bulan cahayanya nggak kuat, cuman kalau dilihat enak, Bu. Silakan Ibu keluar. Bukankah kita melihat cahaya bulan begitu indahnya? Masya Allah. Begitu tampak indah, tentram, nyaman. Suami juga begitu. Begitu lihat ibu seperti rembulan. Lihat cahayanya menenteramkan, lihat wajahnya menenangkan. Nabi Muhammad SAW lihat Sayyidah Khadijah seperti bulan. Begitu dilihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Sikapnya seperti bulan. Suami punya masalah, tidak ada sinar yang terang, sinar yang menyengat, tidak ada saling semangat. Papa modal berangkat aja, bawa nggak ada apa-apa. Itu matahari.
Jangan jadi matahari, jadilah bulan. Cahayanya lembut, Pak. Nggak apa-apa, bismillah ikhtiar. Allah tidak akan mungkin menepikan rezeki seorang hamba yang telah berikhtiar. Rezeki kita tertulis Pak di langit. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Papa tinggal ikhtiar. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Insyaallah lebih cepat, Pak. Ayo kita tingkatkan iman karena Allah berjanji di Quran surah kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita tambah dengan takwa, Pak, karena Allah berjanji pintu langit bumi dibuka kalau kita meningkatkan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Masya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bukan rezekinya mungkin belum datang kepada kita, Pak, tapi takwa kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takwa, kita nggak nyari pun akan datang, Pak. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang apa lagi, Pak? Kurang dalil mah. Di kehidupan tuh enak. Luar biasa. Satu jadi matahari, satu jadi bulan. Ini satu matahari, satu pengen jadi matahari. Ada yang ibunya matahari, ayahnya bulan. Gak nyambung. Itu yang repot. Kan gak ada istilah suami takut istri, teman-teman sekalian. Ayah bulan, ibu matahari. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Susah. Saya pernah dapat cerita ini. Satu kampung, Masya Allah, cuma cerita begitulah untuk diambil hikmahnya. Itu kampung katanya suaminya takut istri semuanya. Dipanggil oleh RT. Tiba-tiba yang takut istri kanan sini. Yang tidak takut kiri. Semua ke kanan. Satu ke kiri. Kaget RT-nya. Bapak tidak takut? Tidak, Pak. Cuman istri saya memerintahkan saya ke kiri. Istri saya memerintahkan saya ke kiri. Itu luar biasa. Maka ibu jadilah bulan. Ya, papa jadi suami. Kalau peran itu ada dalam kehidupan enak. Dan kalaupun mesti ada yang kurang, candanya dalam kebaikan. Ulama dulu bercanda kok. Ada seorang soleh bercanda dengan istrinya. Orang soleh itu punya karunia luar biasa. Istrinya cantik, soleha, baik. Suaminya biasa-biasa, wajahnya biasa dan sebagainya. Satu kali teman-teman sekalian dalam satu kesempatan melihatlah wajah istrinya yang sudah berdandan. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Dan luar biasa, membuat beliau kagum sampai tertegun begini. Kata istrinya, ya zawji mambik, sayang kamu kenapa? Kata suaminya, wallahi ma'ajibtu minki, saya tuh kagum sekali lihat kamu, cantik, soleha, alhamdulillah ya Allah. Kata istrinya, alhamdulillah, ya zawji dakhalal jannah insyaallah, sayang kita berdua akan masuk surga, kita berdua akan masuk surga. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur karena mendapatkan aku bagian dari yang istimewa, dan saya bersabar mendapati kamu bagian seperti ini. Bukankah orang syukur dan sabar masuk surga? Keduanya tertawa, tidak memiliki kekurangan, tidak menambah kelebihan, tapi ada keindahan di situ. Bulan, matahari. Kata Yusuf, ya abati, Pak, saya melihat bulan dan matahari. Dari atas 11 gemintang akan bersujud kepada saya. Bahkan menggunakan domir hum untuk yang bernyawa. Karena pada saat itu diposisikan bintang langit dan bulan, bintang matahari dan bulan sebagai makhluk bernyawa yang sujud. Maka ditafsirkan, tahu tafsirnya, oh ini pasti saya, pasti istri saya. Dan istri yang dimaksudkan bukan ibu kandungnya Rahel yang telah meninggal, tapi Lea dari bibi istri yang lain, dan istri Yakub alaihissalam. Maka ditafsirkan ayah, ibu plus 11 saudaranya akan sujud kepadanya. Ini kedudukan bukan kedudukan biasa. Bagaimana seorang Yakub yang nabi bisa sujud kepada anak? Kalau bukan kedudukan anak lebih daripada bapaknya. Yakub sudah baca. Tapi kenapa kemudian ayahandanya mengatakan jangan kisahkan ini ya kepada saudara-saudaramu, karena kalau kamu kisahkan mereka bisa berbuat makar, ini bahaya. Inilah yang kemudian dibaca oleh para ulama tafsir. Kenapa Nabi Yakub langsung mengatakan kalimat jangan kisahkan? Karena umumnya seseorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi akan menghadapi hambatan-hambatan yang tidak mudah. Jadi Nabi Yakub sebetulnya mengingatkan kepada Yusuf, Ananda, kamu ini akan diberi kedudukan oleh Allah. Ingat betul, sepanjang Allah mengangkat seorang hamba, maka akan ada ujian yang menyertainya. Tafsir terbaiknya Quran surah kedua ayat 214. Quran surah 2 ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Tahan sebentar. Saat dikisahkan itu Yusuf masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Antum lihat? Belum. Tahu dari mana?
Allahu a'lam. Quran memosisikan Yusuf dalam kondisi saudara yang paling kecil dengan adiknya Bunyamin. Artinya yang lain lebih tua, lebih kuat, dan lebih mudah untuk bisa mengondisikan berbagai hal. Kalau dikisahkan itu pada saat awal, perhatikan, bisa muncul kecemburuan pada yang lainnya, bisa muncul kemudian dendam di yang lainnya, bisa muncul kemudian diakumulasikan jadi makar untuk mencelakai Yusuf. Bapaknya paham, kalau anak saya kemudian dari kecil sudah cerita seperti ini, dia belum punya kekuatan untuk mengatasi itu semua. Maka di sini ada gambaran pada kita yang pertama, kalau antum sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah teman-teman, saat yang bersamaan antum tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan sekitaran. Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, maka hambatannya itu akan semakin meningkat, tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diuji dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diuji dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan, jenis ujiannya bisa 3. Bismillah. Tenang aja mas ya. Antum lihat aja, tulis ya. Nah, biar saya ngapus. Insyaallah. Perhatikan baik-baik. Sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau antum misalnya rumus asalnya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya torong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Nah, sekarang lihat sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda akan duga begitu mudah masuk surga? Walamma yatikum matalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Allah belum menguji Anda seperti orang dulu yang dijamin surga mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manhaj hidup kita dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya 5 ayat dulu untuk hari ini ya. Massathumul ba'sa. Ujian pertama disebut dengan ba'sun. Jamaknya ba'sa. Ba'sa. Ini masih ringan. Bisa jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian sesuai dengan kadar niat antum. Kasih ujian gerimis. Ke masjid gak? Itu ba'san. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, nazil matar, turun hujan. La ba'sa. Gak ada masalah. La ba'sa, tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia lewat labas lewat ringan. Berarti kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid gerimis misalnya. Tiba-tiba nggak jadi di rumah. Istri antum mengatakan, "Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah kan cuman gerimis." Takut teriak, Masya Allah. Padahal antum misalnya belum kuat untuk berangkat. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. Menengahnya disebut dengan darrun. Waddarra, dari ba'sun jadi darrun. Jamaknya darra. Sudah menyakiti fisik. Kena fisik, sudah melukai, hujannya makin deras. Ya, kalau dalam kehidupan yang ini mungkin celaan biasa. Sudah berubah ya, Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang, Masya Allah. Semakin panjang ya, nyanyiin Batman ya, Masya Allah. Itu banyak. Begitu sudah mulai pakai cadar, ninja, oh Masya Allah. Dorla, sudah nggak enak ke fisik. Dorlun. Lihat rumusnya ya, lihat rumusnya baik-baik. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika Anda dalam level-level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi.
Jadi ketika ada celaan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa aja kali. Ma, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan, mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir, wazulzilu zilzal. Zulzilu zilzal. Gempa, goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Antum sudah nggak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan, padahal nggak ada gempa di luar, cuman hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, serang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tawarin ini susah, itu susah. Wazulzilu. Bahkan hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang-orang beriman, bahkan yang setelahnya bisa mengatakan, kapan ini berakhir? Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang, serang, serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zilzal. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Dimohon maaf, kalau di antara jamaah yang hadir saat ini, Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda nggak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, ya Allah, kenapa saya, Allah? Why me? Kata Allah, why not? Kamu yang besar, yang lain tidak. Dan tanpa harus Anda menuliskan status. Memang cuma saya yang sanggup. Oh, Masya Allah. Gak usah. Sadari. Kalau bukan sayang, Allah itu punya sifat adil. Gak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Antum tahu cicak? Halo? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Cicak. Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Ya, nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap makanannya terbang? Kalau nyamuk masuk kategori pertama tadi, pintar dan tahu dirinya pintar, jadi mainan cicak. Cicak, ayo tangkap. Cicaknya cuma merayap, dianya terbang. Beruntungnya nggak ada nyamuk yang jenius. Tapi yang paling hebat, perhatikan bagaimana lisan orang tua kita menanamkan kalimat-kalimat untuk menanamkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Cicak-cicak diam-diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik, diam-diam merayap. Datang seekor, Masya Allah, ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan, kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap, cuman diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu kalau dipatuhi, nikmat kehidupan. Cicak gak merayap, nyamuk gak datang. Cicak merayap, nyamuk datang. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, silakan. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat, alhamdulillah, mau ringan, alhamdulillah, ya mau sedang, alhamdulillah. Begitu diangkat, artinya ada pengakuan dari Allah, iman kita akan diangkat. Cuman bahasa Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja. Maka kata Nabi Ya'qub, jangan kisahkan dulu, bikin dulu pemetaan-pemetaan untuk mudah mengatasi itu semua. Ini poinnya. Anda harus punya rencana. Maka Nabi Ya'qub menyiapkan, bekali dulu ini, siapkan itu. Kalau ambil ke aspek teori untuk kita sekarang, tafsir dari ini untuk menyelesaikan solusi di Quran surah ke-2 ayat 214 tadi, maka jawabannya ada di Quran surah ke-3
ayat 142, paling kiri sebelah atas. Ini kanan sebelah bawah, ini kiri sebelah atas. Dan awal ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama. Perhatikan, Al-Baqarah ayat 214 kalimatnya menggunakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang Al-Baqarah itu ujiannya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Yang Ali Imran itu solusinya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya tutup sampai sini dulu. Teman-teman perhatikan, walamma, sedangkan Allah ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, belum melihat kesungguhan Anda untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Kalimat jahadu, akar katanya dari kata al-juhdu, serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau persoalan Anda ingin segera selesai, Anda mesti serius. Hei yang sedang kuliah, kalau mau cepat selesai kuliahnya, serius belajarnya, pahami dengan baik. Kalau Anda nggak pernah serius, bagaimana bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik? Hei yang sedang berumah tangga, kalau ingin baik rumah tangganya, serius dalam berumah tangga, keluarkan hukum-hukum Allah, terapkan dalam kehidupan rumah tangga, Anda akan mendapatkan manfaatnya. Hei yang sedang berbisnis, serius dengan pekerjaan, karena hanya orang serius yang bisa menghasilkan kekayaan-kekayaan yang terbaik. Serius dalam ibadah, karena ibadah melahirkan keberkahan dengan kekayaan yang Anda dapatkan dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo serius. Al-juhdu dibagi 3 bagian. 1, serius dalam merencanakan, disebut ijtihad namanya, bikin rencana. Misal, maaf, tadi dalam keluarga, kalau diambil kedudukan Yusuf alaihissalam, antum tempatkan itu pada porsi pertama sebagai target. Misal, Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah. Bagaimana anak saya punya kedudukan walaupun tidak sama dengan Yusuf alaihissalam? Cari, rencanakan, buat pemetaan. Di masa depan anak saya mesti punya kedudukan. Apa? Kalau dalam kedokteran, kedudukan dokter yang terbaik. Kalau dalam bisnis, pengusaha yang terbaik. Misal, kalau dalam pemerintahan, jangan tanggung-tanggung, jadi presiden, jadi ini, jadi itu. Anda turunkan kemudian pendidikannya dari situ. Ijtihad, rencanakan. Masuknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti kemudian, maaf, dengan Imran rahimahumullah merencanakan hasil yang terbaik untuk Maryam, bahkan sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 35 sampai 37, paling kiri pertengahan sampai bawah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu, bahkan nadhartu ma fi batni muharrara, saya bernadar anak saya yang lahir ini akan punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sejak bayi direncanakan mau jadi apa. Setelah itu apa? Jihad itu kesungguhan dalam mempraktekkan, mengaktualisasikan konsep yang sudah dibuat. Jangan sampai cuma berdoa tapi doanya tidak disandingkan dengan ikhtiar, gak nyambung. Makanya ketika lahir ada jihad dengan doa. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha, ayat 36-nya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Lihat, wa inni sammaituha Maryam wa inni wa'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Setelah berdoa apa? Teruskan. Bagian akhirnya ayat 37-nya. Maaf teman-teman, tidak cukup dengan doa. Karena Maryam masih dekat dengan Allah, punya kedudukan, dia mesti dirawat oleh orang yang paling saleh. Cari Nabi Zakaria, orang saleh. Mesti merawat. Tempatnya masih netral dari keburukan, bikin mihrab. Jadi tempat dibuatkan, orang soleh merawat, doa dipanjatkan, doa berbanding lurus dengan ikhtiar. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima usaha orang tua ini. Doanya diterima, ikhtiarnya diterima. Jadi kalau antum mengambil ayat tadi, diterapkan dalam kehidupan, rencanakan teman-teman sekalian. Anak mau sekolah di mana? Mau jadi apa? Turunkan ke bawahnya. Oh, dia mau jadi dokter yang hafal Quran, turunkan. Pendidikannya di sini sampai paling kecilnya. Siapa gurunya yang dekat dengan Allah? Sekolahnya yang menjauhkan dari hal-hal keburukan. Sampai satpamnya soleh, securitynya soleh, koperasinya orang-orang soleh, gurunya orang-orang soleh. Hadirkan. Kalau ikhtiarnya sudah nyambung dengan doa, maka fataqabbalallah, taqabbalaha rabbuha. Diterima Maryam, antum diterima. Di kadang-kadang yang nggak nyambung nih begini, doanya nggak nyambung dengan ikhtiar, itu masalahnya. Ya Allah, mohon ya Rabb, jadikan anak saya rajin sholat, hafal Al-Quran, tapi ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak nyambung. Ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, tidak nyambung. Nggak ada kesamaan di situ. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan gambaran kepada anaknya, nah, kamu akan punya kedudukan begini, hati-hati, setiap ada kedudukan akan ada rintangan, kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat, mujahadah, perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu,
Maaf, yang berat itu bukan menghadapi fisiknya, tapi menghadapi diri kita sendiri. Mau ke masjid, malas, itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung, malas mau pakai apa? Maaf, menurun, semangat turun, malas datang, kecewa datang, pesimis datang, lawan, namanya mujahadah. Gabungkan ketiganya, isi dengan sabar. Wa ya'lamas sabirin. Itulah yang diberikan kepada Yusuf, sehingga Yusuf nanti mengalami tahapan-tahapan kehidupan sampai dengan beliau mencapai puncak tertinggi, disebut kemudian menjadi Al-Aziz, dan disitulah kemudian terbukti mimpinya setelah 40 tahun atau 80 tahun disebutkan dalam satu riwayat, maka terbuktilah mimpi ini punya kedudukan, bapak ibunya beserta saudara-saudaranya sujud di hadapan Yusuf alaihissalam. Teman-teman, ini baru 5% dari pengajaran yang ada di surah Yusuf. Masih banyak hal yang lainnya. Bagaimana ketika mohon maaf bertemu dengan saudaranya. Saya kasih bocoran sedikit. 10 orang rapat di satu tempat untuk mencelakai Yusuf. Setelah mereka menyimpulkan bapaknya itu lebih perhatian kepada Yusuf. La Yusufu ahabbu ilaina. Yusuf itu lebih dicintai dibandingkan kita pada diri bapak kita. Bapak kita salah nih. Bapak kita salah. Masya Allah. Bapak kita sesat nih. Ya, inna abana lafi dhalalin mubin. Bapak kita sesat banget nih. Salah bapak nih. Ya harusnya kita yang dicintai, kita lebih kuat. Wa nahnu usbah, kita lebih hebat dibanding dia. Rapat teman-teman. Yang hebat begini, 10 orang rapat diajukan usulan untuk membunuh Yusuf. Saya mau tanya pada antum, kalau 10 orang rapat, 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, kira-kira yang diterima secara quorum 9 atau 1? 9. Ini bisa tertukar. Pembunuhan diusulkan 9 orang condong, 1 orang mengusulkan la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'd as-sayyarah, cukup lemparkan dia ke tempat gelap, kemudian di tempat itu akan lewat para kafilah, dia diambil dan menjauh dari kita. Yang penting kan Yusufnya nggak ada, supaya dosa kita nggak berat-berat amat. Yusufnya ambil, itu kan tujuan kita. Lihat baik-baik, biasanya setan kalau sedang melakukan sesuatu itu nggak akan nanggung, nodong bisa pembunuhan, lempar bisa perampokan. Tapi ini yang aneh, kenapa 9 orang yang untuk membunuh itu tiba-tiba belok menyepakati rencana yang pertama? Yang 1 orang, 9 orang, 10 orang rapat, 9 punya A, tiba-tiba yang 9 berpindah kepada yang B yang cuma 1 orang. Kenapa bisa terjadi? Ada rahasia di situ. Kapan rahasianya? Kapan-kapan kita bahas nanti. Okay? Karena tadi saya dikatakan jam 11 kurang 1/4, ini sudah jam 11 lewat 1 menit. Ya, saya cukupkan dulu ya untuk sementara waktu. Kalau ada diskusi nanti saya sampaikan. Kita jeda sejenak teman-teman sekalian. Bismillah. Boleh minum dulu? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Bismillah. Hati-hati ya. Ini materi cukup penting. Kadang saya tuliskan, kadang dihapus. Kadang-kadang saya nggak minta dihapus ya. Baik. Ya, semoga Allah ampuni dosa yang menghapus. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik. Al-Quran ada yang mengatakan diturunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian. Teruskan ayatnya, la'allakum taqilun. Ya, Quranan Arabian la'allakum taqilun, di surah yang sama tadi, surah Yusuf. Baik, Quranan Arabian la'allakum taqilun, supaya engkau mudah untuk mencernanya. Teman-teman sekalian, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia belum ada pada saat itu. Satu. Kenapa tidak dalam bahasa Inggris? Inggris belum tersusun pada saat itu. Tapi persoalannya bukan karena Indonesia, bukan karena Inggris. Ada 2 alasan yang paling utama. Pertama, setiap nabi itu diturunkan dengan bahasa kaumnya, bilisani qaumi. Mustahil nabi turun di Arab dakwah pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau terima? Saya datang ke sini misalnya teman-teman sekalian berdakwah pada antum dengan menggunakan bahasa Jepang, akan nyambung. Watashiwa, Indonesia, Adi des. Ya, halo, saya Adi, orang Indonesia. Assalamualaikum. Ya, gak akan nyambung. Paham juga tidak, bengong juga tidak. Ketika ceramah dengan bahasa yang tidak mengerti, paling antum tinggalkan. Silahkan cek. Kalau misalnya ada orang di depan ngobrol cerita pakai bahasa Cina misalnya, antum gak paham, didengarkan gak? Tidak. Maka ketika itulah Nabi diturunkan di kalangan Arab. Beliau terlahir di komunitas Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Maka ketika Al-Quran turun, wajar menggunakan bahasa Arab. Sebetulnya pertanyaan ini yang agak aneh. Ini pertanyaan diwariskan oleh orientalis.
Sama dengan pernyataan begini, hadis baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Sama itu, sama. Sama isi pertanyaannya. Betul. Ini banyak orientalis dulu yang mengarang-arang sesuatu untuk memberikan racun pada pemikiran orang Islam. Konsentrasinya banyak. Jadi setelah terjadi perjanjian Tordesillas dengan dikalahkannya umat Islam di Spanyol tahun 1492, karena kelemahan orang Islam menjauh dari Al-Quran, menjauh dari As-Sunnah, tidak diamalkan, muncullah perselisihan. Maka dimanfaatkan oleh Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand. Keduanya bersatu, ya. Kemudian kumpul bareng-bareng merumuskan. Setelah dirumuskan, Granada harus dihancurkan. Maka singkatnya dieksekusi semuanya. Terjadi kemudian inkuisisi, ya, dihancurkan, dipaksa pindah keyakinan, dikonvert. Yang tidak eksekusi. Ya, dulu guru saya di Tripoli, saya punya seorang guru luar biasa, ya, mufti juga beliau, Syekh Jum'ah. Bukan Jum'ah yang di Mesir, ya, rahimahullah, ya Allah yahfadz alaih, tapi yang di Libya. Kata beliau, saya sempat ke Spanyol, kemudian melihat peninggalan Islam dan mempelajari semua turunannya, dan Masya Allah, banyak keindahan tapi juga banyak kesedihan luar biasa. Mengeksekusi itu tinggal dicari orang yang putih kupingnya, telinganya. Kalau bersih, putih, itu orang Islam. Karena dia berwudu. Dan cara mengeksekusinya, potong dulu telinganya. Potong telinganya kalau dia nggak mau berubah. Kemudian potong kakinya, ada yang disalib, ada yang kepalanya dipotong, ada yang diarak, ada yang disimpan, ada yang digiling, dan sebagainya. Ya, akhirnya dunia dibagi dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, bagian barat diserahkan pada Spanyol, bagian timur diserahkan pada Portugis. Nah, dalam hal pembagian ini teman-teman sekalian, kemudian mereka tahu ini nggak boleh bangkit lagi. Karena cuma satu-satunya yang bisa bangkit dan bisa kemudian menguasai dunia dalam kemuliaan kedamaian. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengambil hazanah pemikiran Islam. Ya, jadi buku-bukunya diambil, dibawa oleh mereka, dipelajari. Ada yang dibawa ke Portugal, ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, dan sebagainya. Dibawa oleh mereka, kemudian dibuat tim. Tim inilah yang kemudian difokuskan untuk membahas sumber-sumber utama, sumber-sumber yang paling luar biasa dari nilai keislaman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Maka dibuat tim khusus untuk menganalisis itu. Nah, tim inilah yang mempelajari, disebut dengan orientalis namanya. Maka muncullah orientalis, dibikin kampus-kampusnya. Setelah dibikin oleh mereka, tugas mereka cuma satu, menguasai Al-Quran, menguasai hadis dan turunannya. Turunan itu ilmunya, ada bahasanya, ada turunan indeks hadisnya dan sebagainya. Maka muncullah orang-orang di kemudian hari disupport dengan biaya yang luar biasa. Bahkan bikin kampus-kampus dan sebagainya. Ada kampusnya di Paris, Prancis. Dulu Sorbonne itu bagian dari kampus orientalis. Leiden itu di Belanda, Nijmegen itu juga bagian dari kampus orientalis. Kemudian Oxford yang di Inggris juga dikembangkan. Amerika punya Harvard. Rusia kemudian bikin. Selanjutnya Jepang juga membuat bagian kajiannya. Banyak teman-teman sekalian. Kanada dengan McGill-nya. Ada semua. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Research. Dananya banyak dan kompak mereka. Itu kelemahan kita. Orientalis kompak. Kita terpecah belah. Kita ini udah capek sebetulnya. Kenapa Ustadz ini tidak bersinergi satu dengan yang lainnya? Kenapa nggak duduk sama-sama? Kita petakan umat, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang banyak yang ingin belajar, masjid-masjid penuh, umat sudah rindu dengan persatuan. Kenapa gurunya nggak bersatu? Duduk sama-sama, kita petakan umat kita ini. Saya tidak bisa menguasai semuanya, Ustaz Adi, antum di Quran aja. Ana ini yang fiqhnya, ya. Ustaz Abdullah di bidang yang lainnya, yang ini bidang yang lainnya. Kita duduk sama-sama. Ayo kita rekomendasikan pada umat, sampaikan. Kalau gurunya tampil bersama-sama, memberikan ketenangan pada umat, memberikan kesamaan dalam kebaikan, Masya Allah, tenang kehidupan kita itu. Belajarnya enak. Tidak ada masalah beda pendapat. Dari dulu sudah banyak yang beda. Ya, Imam Malik rahimahullah beda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa hal. Beda dengan Imam Ahmad dalam beberapa hal. Tapi apakah menghalangi untuk silaturahim? Tidak. Kalau kita beda pendapat, tidak ada masalah. Tapi apakah salah kalau kita duduk bersama, minum teh bersama? Makan kurma bersama? Makan bakso Malang bersama? Makan durian bersama? Durian saja, luarnya ada durinya, tapi tidak menghalangi isinya untuk manis dan legit dimakannya. Tidak. Kenapa antum yang tidak berduri menjadi makhluk yang sangat berduri? Celak sana, tahdir sini. Kenapa kita nggak kumpul sama-sama? Saya tuh kemarin di Jakarta menyampaikan, kenapa tidak begini? Kenapa yang para penahdir, kita duduk sama-sama, kumpulkan semua ustadz yang ditahdir. Ayo kita duduk. Itu sudah kita lupakan. Ayo kita baik-baik arahkan, indah. Tuh lihat orientalis, begitu mereka kompak duduk, Masya Allah, apa yang terjadi? Dunia mereka rancuni. Datanglah kemudian Snokhorn, yang Belanda susah menaklukkan Aceh. Ini orientalis yang masuk sampai ke Mekah, dia masuk ke Mekah, tiba-tiba belajar fikih, Quran, macam-macam. Datang ke sana jadi mufti, disebut mufti, nyaman. Sama juga dengan kasus yang lain. Goldzihar, namanya Ernest Goldzihar, orang Hongaria.
Lahirnya tanggal 22 Juni 24 menit setelah maghrib, sebelum Isya. Isya 19.14, dia lahir 18.50. Ya, tahun 22 Juni 1850. Wafatnya 13 November. Ya, 13 November 11 menit setelah Isya, 1925. Baik, jadi lahir sebelum Isya, wafat setelah Isya. Luar biasa. 1850, wafat tahun 1925. Dia itu yang pertama kali membuat rumusan di bidang hadis. Dia menghafal hadis, dia melihat kelemahan-kelemahannya, dan dia menyimpulkan membuat satu buku. Yang buku ini nanti akan dijadikan pedoman bagi orientalis setelahnya. Termasuk Wensing yang menulis dengan Al-Fad, Mu'jam Al-Fadil Hadis. Jadi dia Mu'jam Mufahras, dia Al-Fadil Hadis. 7 jilid besar-besar. Dia menulis indeks hadis, tahu hadis, dia bikin indeks tapi dia susupkan racun di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, Ghazihar inilah yang kemudian membuat teori hadis baru disusun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Makanya di situ banyak kekeliruan karena cuma karangan-karangan saja, banyak yang dhaif, banyak yang palsu. Jadi kalau orang sekarang menyampaikan hadis baru disusun 200 tahun setelahnya, ada yang dhaif, ada yang palsu, sampaikan kepadanya, Anda telat. Anda sudah keduluan oleh seseorang namanya orientalis. Ilyas Ghazihar, lahir tahun sekian, tanggal sekian, dan sebagainya. Tapi juga teman-teman sekalian, pertanyaan ini pun sama. Ada yang pakar di bidang bahasa Arab, bahkan ada yang bikin kamus dan sebagainya. Louis Makluf bikin kamus, teman-teman sekalian. Ada Munjid, itu yang orang orientalis. Kamus Munjid yang pakai orang-orang kampus. Lihat definisi Nabi Muhammad SAW di situ, apa definisinya? Lihat Allah di situ, apa definisinya? Ada racunnya juga. Alhamdulillah. Mau bersin mau tidak, sama orientalis. Ya, rumusnya sama, sumbernya sama. Nah, yang seperti ini juga sama. Ini keraguan-keraguan yang ditampakkan oleh orientalis. Ya, jadi teman-teman sekalian hati-hati dengan yang seperti ini. Taib. Alasan pertama, karena Nabi turun di Arab, jelas, selesai. Yang kedua, karena memang secara penelitian, alhamdulillah, hanya bahasa Arab yang bisa menampung seluruh keanekaragaman makna-makna Al-Quran dengan segala detailnya. Karena bahasa Arab yang punya kosakata yang mencakup semua keluasan makna. Ain dalam bahasa Arab, ain itu hampir punya 1000 makna. Sehingga ketika disebutkan banyak turunan-turunannya. Makanya kalau baca bahasa Arab antum mesti hati-hati. Nggak bisa antum kemudian membaca satu kitab dengan bacaan biasa. Apalagi karangan ulama-ulama, itu banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan turunan ilmunya. Makanya turun ilmu nahwu. Kemudian setelah nahwu ada saraf. Setelah saraf ada balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Setelah itu alhamdulillah ada ilmu arad. Ilmu arad punya 16 rumus lagi disebut dengan bahar. Setelah itu ada adab. Ada turunan sastra lagi. Sastra ada turunan lagi. Itu hanya untuk memahami turunan-turunan bahasanya. Maka dari itulah bahasa Al-Quran, karena itu firman Allah mesti lebih tinggi dibandingkan bahasa manusia. Makanya perlu kalimat-kalimat lain, tidak ada yang bisa mencakup kecuali dalam bahasa Arab. Saya cek pada antum. Al-Baqarah ayat kedua apa? Halo? Dzalikal kitabu la hudan lil. Pertanyaan saya sederhana. Dzalikal kitab di mushaf diterjemahkan apa? Kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. Kenapa bukan kitab itu? Tuh. Ketika diterjemahkan tidak bisa mencakup keseluruhannya. Makanya ada tafsir. Terjemah itu hanya ungkapan umum untuk mendekatkan makna. Kalau ingin tahu detailnya, tafsir. Tafsir mengumpulkan semua maknanya. Lihat dzalika. Dzalika asalnya bukan itu. Dzalika. Za-nya singkatan dari hadza. Lamnya lamul bu'di. Kafnya kaful khitab. Za hadza. Lam lamul bu'di. Kaf kaful khitab menunjuk orang yang diajak bicara. Lam lamul bu'di menunjuk aspek yang jauh. Za hadza menunjuk ini yang dekat. Saat Quran turun banyak yang nuduh Muhammad itu karya kamu, Muhammad kami ragu dengan itu, Muhammad kamu cuma ngarang-ngarang. Za kitab ini li jauhkah dari apa yang kamu tuduhkan. Tidak sama seperti apa yang kamu dustakan, tidak seperti yang kamu sangka. Dia berasal dari zat yang jauh yang tidak bisa kamu jangkau. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu itu ada dua, ada syakka, ada raiba. Syakka cuman ragu, 50-50 antara yakin dengan tidak, itu syakkun. Tapi raibun punya 3 makna. Ragu, yang kedua nuduh dengan yang diragukan itu. 3, tidak punya dalil dalam tuduhan. Raib itu bukan cuman syakkun, tapi tuhmatun fi syakki wala hujjata fi raibi. Dia nuduh, dia nggak punya dalil untuk menuduh, tapi dia nuduh dalam keraguan itu. Sudah ragu, nuduh, nggak punya dalil. Bodoh, tidak tahu dia bodoh, ngajak orang lain bodoh. Itu.
Makanya ketika jawaban Quran turun bukanlah syakka fihi, la raiba fihi. Karena itulah ditantang di ayat ke-23-nya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min. Ayo silakan. Tuh, tidak ada bahasa yang bisa mencakup ini kecuali Al-Quran. Bahasa Arab. Kalau bukan pakai bahasa Arab susah. Karena konotasi turunannya tidak bisa dirumuskan teman-teman sekalian. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf. Jangankan susunan begini, setiap hurufnya itu punya maknanya. Cari nama kitabnya Mughnil Ladib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Dari mulai huruf alif, hamzah sampai ya, itu punya makna. Huruful ma'ani. Ada huruful jamidah, ada huruf ma'ani. Huruf alfabet, huruf makna. Nah, uniknya semua huruf Arab itu punya maknanya. Misal, saya tunjukkan kepada Anda. Ba. Ba itu punya 14 makna. Ba, 14 makna. Apa di antara maknanya? Makna ba pada Bismillahirrahmanirrahim beda dengan makna ba pada Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Pakai ba. Ba pada bismillah itu ba-nya bukan ba biasa. Ba-nya lisaq wal musahabah. Ba yang menunjukkan kedekatan dan nempel. Dalam bahasa Arab lem disebut dengan lastah karena menunjukkan lekat begini. Ketika antum mengatakan bismillah, mau minum bismillah, maka antum saat minum ini merasakan antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Makanya orang yang minum pakai bismillah merasa dekat dengan Allah, mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menggunakan ba bismillah, antum merasa dilihat Allah. Mustahil ada orang minum bir bismillah merasa dilihat Allah, mustahil. Mustahil ada yang tanda tangan, Pak, ini Pak, masuk kerja 100 juta Pak. Ah, nggak bisa, pakai bismillah aja dulu. Ah, nggak bisa. Begitu menggunakan bismillah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan orang tahiyat tidak akan bermaksiat, lisan orang basmalah tidak akan berbuat salah. Dia begitu mengucapkan bismillah, maaf, saya tidak bisa menerima semua ini, malu dilihat Allah. 1 miliar Pak, ya udah saya istikharah dulu. Masya Allah, tidak. Tetap tidak bisa. Bismillah, Allah lihat. Tapi dalam kaidah selanjutnya Quran surah kelima ayat ke-6. Lihat teman-teman. Begitu basuh wajah faghsilu, pakai ghasalah. Ghasalah itu ambil airnya tumpahkan di tempat dibasuh. Tangan sampai siku, bukan siku ke tangan, tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, tidak menggunakan ba. Tapi begitu kepala, masaha, bukan ghasalah. Wamsahu, masaha itu ambil airnya, buang, sisanya baru diusapkan. Kenapa pakai ba? Ba di situ kata para ulama punya 3 makna, bukan ba yang tadi. 1 al-istighraq. Kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Ba al-istighraq, ba menunjuk pada keseluruhan. Kalau tidak ada masalah di kepala, ambil airnya, tumpahkan, usapkan dari depan ke belakang, balikan, istighraq. Ada masalah misal, maaf, luka di sini. Ustaz saya luka, nggak bisa ngusap kepala. Tidak, karena at-tab'id ma'at tahdid. Boleh usap sebagian yang tidak ada lukanya. Batasnya ini ubun-ubun. Ambil, usapkan begini. Masya Allah. Ah, saya akhwat Ustaz. Bagaimana? Saya kalau berwudu tempatnya tidak ada nih, terbuka keadaannya. Saya lepas kerudung nggak bisa, nggak usah dilepas. At-tab'id min duni tahdid. Sepanjang bagian kepala boleh diusapkan. Ambil airnya, usapkan pada masuk bagian kepala. Sah wudunya. Ba, luar biasa. Ada seorang Indonesia bisa ngambil dokter di Kairo hanya menggunakan ba ini saja. Ba dapat dokter. Bahasa Arab tuh ba dapat dokter. Masih ada ta, fa, ja, jim, dal, sampai ya tuh silakan. Yang belum S1, S2 ambil ta dalam bahasa Arab. Masya Allah. Naik kemudian S2-nya fa dalam bahasa Arab. Naik dokternya jim dalam bahasa Arab. Silahkan ambil S1, S2, S3. S sampai dingin tuh, sampai dengan ya bahasa Arab. Makanya kenapa menggunakan bahasa Arab Al-Quran, hikmahnya bisa menjangkau semua maknanya insya Allah.